Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca dan mempelajari kandungan dari surah Al-Ikhlas. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada surah yang berikutnya dari belakang, yaitu surah Al-Masad. Surah Al-Masad biasa juga disebut dengan surah Abi Lahab. Biasa juga dinamakan dengan surah Tabbah. Dua nama yang terakhir tersebut itu terambil dari kata yang terdapat di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siyada Abi Lahabi wa tab. Sementara namanya yang populer yaitu surah Al-Masad terambil dari ayat yang terakhir, ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad. Masad artinya sabut, ya, yang membelenggu. Itu tiga nama yang populer untuk surah ini. Sepakat semua ulama bahwa surah Al-Masad adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebagian ulama berpandangan bahwa surah ini turun pada tahun keempat kenabian. Jadi masih di masa-masa awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dikisahkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa, bukit yang menjadi tempat pelaksanaan sa'i Safa dan Marwah. Jadi Nabi naik di atas bukit Safa. Kemudian beliau menyeru kepada masyarakat Arab waktu itu. Nabi bertanya kepada mereka, "Wahai kaumku, kalau misalnya saya mengatakan dari balik bukit ini, bukit Safa, ada musuh yang akan datang menyerang di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian percaya kepada saya?" Serentak semua yang hadir menjawab, "Kami percaya ya Muhammad. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Jadi apapun yang kamu sampaikan kami percaya." Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, "Saya sengaja mengumpulkan kalian pada hari ini untuk menyampaikan berita yang lebih penting dibandingkan dengan berita kedatangan musuh itu." Apa itu ya Muhammad? Siksa di hari kemudian. Apabila kalian tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mengikuti tuntunannya, maka siksa di hari kemudian sudah menantikan kalian. Maka kemudian yang hadir waktu itu langsung mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling keras penolakannya Abu Lahab. Abu Lahab bahkan kemudian berkata,
tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana hadzal yaum, apakah hanya untuk menyampaikan itu kamu kemudian mengumpulkan kami pada hari ini? Nah, jadi Abu Lahab memaki Nabi SAW, dia katakan tabban laka, celakalah engkau ya Muhammad. Maka langsung turun ayat ini, langsung turun surah ini untuk membalas makian dari Abu Lahab tersebut. Allah SWT bahkan menegaskan bahwa yang celaka, yang binasa bukan Rasulullah, tapi yang akan binasa adalah Abu Lahab. Itu latar belakang dari turunnya surah Allah. Kemudian ada beberapa pandangan sebagian orang, dan saya masih dapat ini di kampung saya, yang enggan untuk membaca surah Al-Lahab ini di dalam salat. Di kampung saya itu Pak, tarawihnya 20 rakaat. Jadi kalau misalnya sudah sampai pada surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, biasanya surah ini dilompati. Saya tidak tahu apa di bahasa saya juga ada begitu. Saya kemudian mencari-cari apa alasannya sehingga kemudian surah ini kemudian tidak dibaca di dalam salat. Nah, saya temukan beberapa rujukan dalam bahasa Arab itu yang menceritakan bahwa ternyata penyebabnya itu berasal dari mimpi. Ada seorang alim yang bermimpi datangi Rasul. Kemudian Rasul terlihat berwajah murung. Maka ditanyalah kenapa beliau terlihat seperti tidak senang. Nah, beliau kemudian menjawab, beliau merasa terganggu dengan bacaan dari yang bermimpi tadi, yang ketika salat membaca surah Al-Lahab. Karena Abu Lahab itu masih pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari situlah beberapa kalangan tidak menyukai untuk membaca surah Al-Lahab di dalam salat. Ada yang membatasi hanya di salat wajib saja. Tapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama kita. Mayoritas ulama berpandangan tidak ada larangan sama sekali, tidak ada kemakruhan untuk membaca surah Al-Lahab di dalam salat, baik itu pada salat wajib maupun pada salat sunnah. Bisa saya sampaikan ini supaya kita paham apa alasannya, sehingga kemudian ada sebagian kalangan yang menghindari untuk membaca surah ini di dalam salat. Pada intinya adalah semua surah dalam Al-Quran itu boleh untuk kita baca di dalam salat, dan sekaligus justru itu menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tidak ada nilainya apabila tidak didasari dengan iman. Jadi kalau tidak beriman kepada Nabi, meskipun kerabat dekatnya Nabi seperti Abu Lahab, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab sebetulnya nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia masih saudara dengan bapaknya Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab itu gelar lakapnya, ya. Para ulama kita menjelaskan mengapa lakapnya yang disebut Abi Lahab bukan namanya Abdul Uzza, karena Uzza itu nama berhala. Dia dinamai Abdul Uzza, hambanya Uzza, hamba dari berhala. Nah, itu tidak diabadikan dalam Al-Quran, disebut di Al-Quran itu nama berhala, Abdul Uzza, hambanya Uzza. Maka yang dipakai adalah gelarnya Abi Lahab. Lahab artinya yang cemerlang wajahnya, yang bercahaya, karena dia Abu Lahab sejak masa mudanya itu terkenal kegagahannya, kecemerlangan wajahnya. Digelarilah dengan Abu Lahab. Ada juga satu kaidah yang dikemukakan oleh seorang ahli tafsir dari Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau menyatakan apabila Al-Quran menyebut nama aslinya, maka itu artinya kasusnya itu tidak akan terulang lagi kalau nama aslinya disebut. Tapi kalau gelarnya yang disebut, lakapnya yang disebut, maka peristiwa semacam itu masih bisa terjadi.
Misalnya yang disebut dalam Al-Quran nama aslinya salah seorang sahabat namanya Zaid. Zaid ini dulunya adalah anak angkatnya Nabi, diadopsi oleh Nabi SAW, dijadikan sebagai anak angkat sebelum dilarang oleh Allah SWT. Sehingga Zaid kemudian dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad sampai turunlah ayat di surah Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Nah, sejak saat itu terlaranglah untuk mengadopsi anak. Mengadopsi dalam arti menjadikan orang lain seperti anak kandung, nasabnya dinisbahkan kepada diri, seakan-akan seperti anak kandung, diberikan warisan dan seterusnya. Bahkan kalau dia misalnya yang mengadopsi itu punya anak, maka anak kandungnya dengan anak adopsi itu seperti saudara kandung. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Kalau misalnya mereka berbeda jenis kelaminnya, anak yang diadopsi laki-laki, kemudian anak kandung dari orang tua yang mengadopsi itu perempuan, mereka tidak boleh untuk katakanlah bergaul seperti saudara karena mereka bukan saudara. Tapi kadang-kadang istilah mengadopsi anak itu yang dimaksud bukan dengan makna seperti itu, tapi yang dimaksud mengasuh, merawat. Ya bukan anak kemudian diasuh kemudian dirawat. Kalau begitu malah baik. Ya, akan kita mengasuh ada anak-anak yatim kita asuh. Tapi nasabnya jangan dikaburkan, jangan dinisbahkan, disadarkan kepada diri. Dan tetap kalau memang tidak ada hubungan kemahraman ya dijaga aturannya tersebut. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, Zaid tadi yang saya ceritakan itu namanya disebut di Al-Quran. Namanya disebut falamma qada Zaidun watar. Zaid yang anak angkatnya Nabi pada awalnya sebelum dilarang kemudian dinikahkan dengan Zainab, salah seorang wanita terhormat waktu itu. Tapi pernikahan mereka tidak langgeng. Ya, selalu ada masalah dalam rumah tangga. Akhirnya mereka cerai. Nabi kemudian menikahi Zainab yang merupakan mantan istri dari anak angkatnya. Itu kemudian dicela oleh sebagian orang waktu itu karena dianggap ini seperti menikahi mantan menantunya sendiri. Ya, maka itulah sebetulnya malah dilakukan untuk memberikan penegasan bahwa anak adopsi itu bukan anak kandung. Ya, dan memang itu sudah terlarang di dalam agama. Dalam arti mengadopsi anak kemudian diperlakukan seakan-akan seperti anak kandung sendiri. Nah, itu tidak bisa lagi terulang. Tapi kalau lakapnya yang disebut, gelarnya yang disebut di Al-Quran, kasusnya bisa terjadi. Berarti orang-orang yang modelnya seperti Abu Lahab ini masih bisa ada. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama orang, Fir'aun itu gelar. Karena dia gelar, maka masih bisa ada penguasa misalnya yang wataknya seperti itu. Itu kaidah yang dikemukakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau nama aslinya yang disebut tidak akan terulang lagi, tapi kalau lakapnya yang disebut maka itu masih bisa untuk terulang. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tangan yang dimaksud di sini kiasan. Bukan yang dimaksud betul-betul hanya kedua tangan saja. Sehingga supaya menghindari kesan jangan sampai dipahami hanya tangan saja maka diulangi lagi watab dan dia pasti binasa secara keseluruhan. Mengapa kedua tangan yang disebut? Kalau dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan zikrul juz wa urida bihil kul. Disebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Nah, tangan itu disimbolkan dengan kekuasaan. Kuasa yang dimiliki itu disimbolkan dengan tangan. Nah, kalau tangan sebagai simbol kekuasaan itu yang binasa,
maka tentu yang lainnya juga akan ikut binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya maluhu, hartanya. Hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ada yang memahami apa yang dia usahakan di sini anak. Dia memahami umum usaha apa saja. Kalau dipahami secara khusus anak. Di anak itu adalah usaha. Jadi memang anak pemberian Allah, tapi mesti juga kita mengupayakannya. Makanya di Al-Quran itu disebutkan ketika membicarakan tentang kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan, ya, surah Al-Baqarah ayat 187. Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wa butagu ma kataballahu lakum. Al-Baqarah 187. Sekarang basyirhunna, lakukanlah hubungan dengan istrimu, wabotagu, dan cari dengan usaha maksimal ma kataballahu lakum, apa yang telah dituliskan untuk kalian. Yang dimaksud di situ anak itu sudah digariskan oleh Allah, tapi Allah tetap memerintahkan wabotagu, cari. Bahkan perintah wabotagu itu maknanya cari dengan usaha maksimal. Jadi usaha maksimal. Sehingga ada yang memahami, ulama kita memahami wa makasab dalam ayat ini anak. Hartanya tidak bermanfaat baginya, tidak bisa menyelamatkannya. Anaknya pun tidak bisa menyelamatkannya. Ya. Sayasla naran zatalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu ada yang menceritakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang lalu. Ada yang menceritakan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Kan sebetulnya bisa saja Abu Lahab pura-pura masuk Islam, pura-pura dia masuk Islam, sehingga kemudian orang akan mengatakan berarti salah ini Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan dia akan masuk neraka. Tapi Al-Quran tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Al-Quran sudah menyatakan sayasla naran zatalahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala. Berarti sudah dipastikan bahwa Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir. Dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Bukan hanya Abu Lahab saja seorang diri, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya. Istrinya bernama Arwah, tapi lebih dikenal dengan panggilan Ummu Jamil. Ummu Jamil ini masih saudara dengan Abu Sufyan. Istrinya juga sama dengan Abu Lahab, sama-sama menentang dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai matinya. Wa mra'atu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Ada yang memahami secara harfiah, ada yang memahami secara kiasan. Kalau dipahami secara kiasan, maka yang dimaksud di sini hammalatul hatab, yaitu yang suka memprovokasi. Istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil tadi, itu senang sekali memprovokasi orang untuk membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diumpamakanlah seperti orang yang membawa kayu bakar. Dan perbuatan semacam ini, memprovokasi, adalah perbuatan yang sangat tercela dalam agama. Nabi bahkan menegaskan la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk ke dalam surga an-namam, yang sering mengadu domba, yang melakukan namimah. Bagi yang memahami hammalatul hatab dalam arti yang sebenarnya, terbagi dua. Ada yang memahami di dunia, ada yang memahami di akhirat. Dipahami di dunia,
yaitu bahwa Ummu Jamil sering menyebarkan duri-duri yang berasal dari kayu bakar pada jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud di dunia. Ada yang memahami di akhirat bahwa api yang membakar Abu Lahab itu justru dipanaskan dari kayu bakar yang dibawa oleh istrinya sendiri. Jadi ini semakin menghinakan Abu Lahab tersebut. Fi jidiha, di lehernya Ummu Jamil tadi istrinya Abu Lahab, hablun, ada tali min masa yang terbuat dari sabut. Leher perempuan itu biasanya dipakai untuk menjadi tempat perhiasan, tempat kalung. Nah, sekarang malah yang diletakkan di situ sabut, sesuatu yang rendah nilainya. Dan ini semakin menghinakan Ummu Jamil. Di Al-Quran bentuk-bentuk azab ada yang diistilahkan dengan azabun azim, azab yang besar. Ada yang diistilahkan dengan azabun alim, azab yang menyakitkan fisik. Namun ada pula yang diistilahkan dengan azabun muhin, azab yang menghinakan batin. Jadi ada sesuatu itu Pak, perbuatan di dunia misalnya ini sebagai gambaran, memang tidak menyakiti fisik, tapi menyakiti batin. Anak-anak misalnya pulang ke rumah dia menangis, ditanya kenapa menangis? Nah, saya diejek sama teman-teman saya. Kadang orang tua itu keliru memberikan reaksi. Dia katakan, tidak usah menangis, kan tidak terluka juga badanmu kok cuma diejek. Memang badannya tidak terluka, tidak sakit badannya, tapi batinnya yang tersakiti, yang terhinakan. Nah, itu namanya muhin. Nah, dan luka di batin itu biasanya lebih parah daripada luka pada fisik tadi. Jadi orang-orang kafir di hari kemudian sudah siksanya besar, siksanya menyakiti fisik, dan juga muhin, siksa itu menghinakan. 5 ayat saja surah Al-Lahab. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, tapi yang paling utama sekali lagi adalah hubungan kekerabatan dengan Nabi sekalipun itu tidak ada nilainya jika tidak didasari dengan iman. Maka ada sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qila, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man alu Muhammad, siapakah keluarga Muhammad itu? Maka Nabi menjawab, keluarga Muhammad itu adalah kullu taqiyyin, semua orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang bertakwa itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarga Nabi ada 3 macam. Ada keluarga secara jasadiah, keluarga secara jasad, karena adanya hubungan darah, hubungan nasab. Ada juga keluarga Nabi secara ruhiyah. Semua orang yang bertakwa itu keluarga Nabi. Dan ada yang tergabung pada dirinya dua-duanya. Sudah keluarga Nabi secara jasadiah, juga keluarga Nabi secara ruhiyah. Maka ketika misalnya ada yang bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ali Muhammad dalam salawat tersebut itu tidak hanya ditujukan kepada keluarga Nabi secara jasadiah, tapi juga keluarga Nabi secara ruhiyah, yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Nabi tegaskan tadi, bahwa keluarga Nabi adalah kullu taqiyyin, semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalipun keluarga secara jasad, kalau bukan keluarga secara ruhiyah, tidak bernilai. Seperti Abu Lahab, karena dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman pada Nabi, maka hubungan kekerabatannya dengan Nabi itu menjadi tidak ada nilainya. Saya kira itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, di antara kandungan dari surah Al-Masad
Seperti biasa saya berikan waktu yang mapan. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan langsung dengan pembahasan kita malam ini atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Yang dinikahi Rasulullah itu kan mantan menantu. Iya. Sedangkan yang itu sebenarnya anak angkat. Iya. Apakah anak angkat itu termasuk bisa dapat warisan juga atau? Baik. Nah, baik. Jadi itulah justru yang dibatalkan. Kalau misalnya orang mengadopsi seorang anak, lalu diperlakukan seperti anak kandung. Maaf, dibuatkan akte kelahiran sekarang seperti anak. Nanti konsekuensi hukumnya kan dia dapat warisan juga. Ya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Yang namanya anak adopsi itu ya memang bukan anak kandung. Dia tidak berhak untuk dapat warisan. Ya. Itu yang dibatalkan dengan turunnya surah Al-Ahzab tadi. Maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Mungkin kemudian ada yang bertanya, tapi itu kasihan anak yang diadopsi. Janganlah kita mengadopsi dengan pengertian itu tadi ya. Tapi kalau mengasuh silakan. Ada anak yatim meninggal orang tuanya, tidak ada yang merawat. Kita asuh anak itu, kan biasa juga distilahkan mengadopsi. Sebenarnya secara hukum tidak sih, karena tidak dijadikan seperti anak kandung. Tetap nasabnya itu kepada orang tua kandungnya. Cuma kita rawat dia, kita asuh baik-baik. Tapi ini kan tidak dapat warisan, Pak. Nah, cuma pemindahan kepemilikan harta itu kan tidak hanya melalui warisan. Ada hibah itu dikasih ketika masih hidup. Ada anak yang kita asuh, kita rawat, silakan saja kita kasih pada saat masih hidup. Ya. Tentu dengan tetap menjaga perasaan kalau misalnya punya anak kandung. Ada lagi pemindahan kepemilikan harta itu namanya wasiat. Nah, wasiat itu justru diberikan kepada yang bukan ahli waris. Kalau yang sudah ada warisannya tidak boleh dapat wasiat lagi. Karena yang ahli waris itu sudah ada bagiannya yang ditentukan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wasiat itu di luar dari ahli waris. Nabi tegaskan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi yang sudah punya hak waris. Dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta yang ditinggalkan. Ada sahabat kaya raya, dia mewasiatkan seluruh hartanya, kata Nabi jangan, tidak boleh. Itu setengah saja Rasulullah, tidak boleh. Sepertiga ya Rasulullah, ya bolehlah kalau sepertiga. Tapi kata Nabi as-sulusu katsir, sepertiga itu pun sebetulnya udah banyak. Ya, ada anak yang dirawat, Pak. Oh, dia yang selama ini merawat orang tua asuhnya itu, sementara anak kandungnya tidak pernah memperhatikan orang tuanya. Maka dia ingin memberikan sebagian hartanya, maka bisa melalui jalur tadi hibah, dikasih pada saat masih hidup, atau wasiat. Wasiat itu ditentukan waktu hidup, tapi baru pindah kepemilikannya setelah meninggal. Itu dinamakan dengan wasiat. Itu diantara solusi yang bisa ditempuh. Barangkali itu, wallahu a'lam. Bisa. Silakan. Salam. Fidyah. Jadi yang bilang fidyah itu kan kalau tidak salah orang yang hamil dan menyusui. Hah? Yang menyusui. Baik. Terus ketika membayar fidyah itu ada yang masih pencerahan. Kalau dia menyusui dalam 1 tahun tidak punya anak lagi, atau tidak setiap tahun punya anak, itu katanya baru boleh bayar fidyah. Kalau setiap tahun punya anak ini selama 3 tahun baru boleh bayar fidyah. Tapi kalau dia punya anak menyusui, 5 tahun kemudian baru punya anak menyusui, katanya gugur bayar fidyahnya, bukan sepak bola. Benar. Baik. Yang
diberikan kewajiban untuk membayar fidyah itu di Al-Quran adalah orang yang kepayahan kalau dia puasa. Bahasa Allah seperti itu di Al-Quran. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutikuna itu artinya kepayahan kalau dia puasa. Mungkin dia bisa puasa tapi dia harus paksa dirinya baru dia bisa puasa. Nah, bagi orang yang seperti itu boleh dia tidak puasa. Konsekuensinya apa? Fidyatun ta'amu miskin. Nah, siapa yang dimaksud dengan alladzina yutikunahu tadi? Orang yang kepayahan kalau dia puasa. Sepakat ulama memberi contoh orang yang sudah lanjut usia. Yang karena usianya yang lanjut itu membuat dia susah untuk puasa. Itu disepakati ulama. Selainnya itu sudah beda pendapat ulama. Ada ulama yang memasukkan juga pekerja keras yang harus bekerja sepanjang tahun. Kalau dia tidak bekerja maka dia tidak bisa makan, dia tidak bisa menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tapi itu tidak disepakati. Namun ada ulama yang memasukkan. Termasuk yang ditanyakan, ibu yang menyusui. Ada yang memasukkan dalam kategori itu, ada yang tidak memasukkan. Di antara yang memasukkan dalam kategori tersebut dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nah, kedua sahabat tadi memasukkan ibu hamil dan ibu menyusui dalam kategori yang dimaksud di Al-Quran tadi, Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutikun. Karena dimasukkan berarti konsekuensinya juga sama, yaitu bayar fidyah. Itu kalau mengikuti pendapat dua sahabat tadi, tanpa melihat menyusuinya tiap tahun atau bagaimana, hamilnya tiap tahun, tidak dilihat itu. Yang jelas dia menyusui maka masuk dalam kategori tadi. Itu pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, pemahamannya. Karena Nabi hanya menyampaikan bahwa orang yang hamil dan yang menyusui itu lepas darinya kewajiban puasa, boleh dia tidak puasa. Tapi konsekuensinya apa Nabi tidak sebut. Maka ulama berbeda ini penjelasannya. Nah, kalau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas memasukkannya dalam kategori yang dimaksud di Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqun. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang paling tua dari 4 imam mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ibu hamil itu tidak masuk kategori yang dimaksud ayat tadi. Dia tidak masuk kategori. Ibu yang hamil dan ibu menyusui itu lebih dekat keadaannya dengan orang yang sakit. Maka dianalogikan dengan orang sakit. Kalau orang sakit yang masih diharapkan sembuhnya kan tidak bayar fidyah. Kecuali orang sakit yang kritis, yang tahunan tapi tidak diharapkan lagi sembuhnya, itu fidyah. Tapi kalau orang sakit yang masih akan sembuh, maka bukan fidyah. Orang sakit itu mengganti ketika dia sudah sembuh. Di ayat yang sama kan disebutkan, wa in kuntum mardha au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, fa iddatum min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ikuti mazhab Hanafiyah, kalau ada ibu yang menyusui terus dia tidak puasa, kewajibannya mengganti, bukan fidyah. Lain lagi dengan mazhab Syafi'i yang umum diikuti di Indonesia. Nah, coba kita ikuti mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu membedakan tergantung alasan ibu yang menyusui tadi kenapa dia tidak puasa. Itu ibu menyusui kenapa dia tidak puasa. Karena ada ibu menyusui tidak puasa karena memang dia tidak kuat puasa disebabkan penyusuannya itu. Sama dengan ibu hamil, ada ibu hamil tidak puasa karena dia tidak kuat puasa disebabkan kehamilannya. Nah, kalau itu penyebabnya maka dia hanya wajib qada, hanya wajib mengganti. Jadi, mengganti juga sama dengan pendapatnya mazhab Hanafiyah. Tapi kalau misalnya penyebabnya bukan karena dirinya, tapi anaknya yang dikhawatirkan. Nah, kenapa ibu memang tidak puasa? Apa tidak kuat? Tak, saya kuat sebetulnya, cuma kalau saya puasa sedikit air susuku, kasihan anakku. Jadi yang dikhawatirkan anaknya, bukan dirinya.
anaknya yang dikhawatirkan. Nah, kalau anak yang dikhawatirkan dalam mazhab Syafi'i, kewajibannya dua. Mengganti juga, bayar fidyah juga. Itu mazhab Syafi'i. Jadi tidak dilihat mau hamilnya tiap tahun atau tidak tiap tahun, tapi yang dilihat penyebab dia tidak puasa itu apa? Dirinya kah atau anaknya? Kalau dirinya, maka kewajibannya mengqada. Tapi kalau anaknya, maka kewajibannya mengqada dan fidyah. Kalau dua-duanya diri dan anak juga sekedar mengqada saja, cukup mengqada. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tadi. Jadi ibu hamil, ibu menyusui itu ya mengqada, jangan langsung fidyah. Kecuali kalau misalnya susah untuk mengqada, karena itu tadi sering hamil, menyusui, belum selesai penyusuan hamil lagi, nah, maka bisalah kita ikuti pendapat dari dua sahabat Nabi tadi, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Tapi selama masih memungkinkan untuk qada, maka qadalah, itu yang lebih hati-hati. Kecuali kalau tidak mampu lagi mengganti, ada fidyah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Masalah pembagian waris, Pak. Iya. Ada sebuah keluarga sudah berkeluarga, punya anak laki-laki. Iya. Kemudian bapaknya pisah, nikah lagi. Orang tuanya pisah, nikah lagi, punya anak perempuan. Nah, bapak ini punya warisan itu hanya rumah. Sedangkan terus si anaknya ini sudah berkeluarga, Pak. Sudah berkeluarga. Nah, kemudian bapak ini karena sudah sepuh, akhirnya anak kan harusnya warisan dikasih ke anaknya, Pak Ustaz. Iya. Tapi rumahnya katanya nanti rumah ini untuk kamu, anaknya 2, cucunya 2, dikasihkan ke anak cucu yang perempuan. Cucu perempuan dari anak yang perempuan ini, Iya. bukan anak laki-laki. Iya. Nanti ini rumah buat kamu, Pak. Setelah itu anaknya, cucunya, oh iya terima kasih. Dan ini anaknya sudah besar, mampu, karena ini kalau si ibunya mampu, tapi udahlah dikasihkan anak saya kok. Tapi kan sedang anak yang laki-laki ini kan tidak mampu, Pak Ustaz. Baik. Nah ini hukumnya terus bagaimana ya, Pak Ustaz? Oke. Baik. Meskipun orang tua itu bercerai, tapi hubungan antara orang tua dengan anak kan tidak pernah putus. Suami istri cerai, ya udah selesai hubungannya. Dalam arti ketika misalnya mantan suaminya meninggal, ya mantan istrinya tidak dapat warisan. Tapi kalau anak tidak begitu. Ya. Tadi udah diceritakan, ini suami istri punya anak laki-laki, terus bercerai. Lalu si bapak menikah lagi kan, punya anak perempuan. Ya anak laki-lakinya dari istrinya yang pertama itu tetap anak baginya, maka tetap berhak dapat warisan. Cucu bagaimana? Cucu itu malah terhijab, ada namanya itu mahjub, terhalang dapat warisan. Cucu itu tidak dapat warisan kalau ada anak. Sama dengan nenek, nenek itu tidak dapat warisan kalau misalnya orang meninggal itu masih hidup ibunya. Cucu juga terhalang tidak dapat warisan kalau masih ada anak dari orang yang meninggal. Jadi itu cucunya tidak dapat warisan, dia terhalang oleh ibunya yang masih hidup. Ibunya tidak dapat warisan. Nah, sudah meninggal kan bapaknya, Pak? Masih hidup ya? Nah, kakeknya sudah meninggal. Iya, oke. Kakeknya itu cucu kan? Ya, jangan kita sebut kakek. Laki-laki itu kan udah meninggal ya. Si laki-laki ini udah meninggal, si Am sudah meninggal. Siapa yang dapat warisan? Jadi kita lihat dulu, kumpul keluarganya, baru ditentukan yang mana yang dapat, yang mana yang tidak dapat. Istri keduanya masih hidup? Istri kedua sudah tidak ada. Ada. Sudah meninggal duluan. Berarti yang dapat warisan itu tinggal 2 orang. Anak-anak. Anaknya saja, cucunya tidak dapat. Jadi anaknya yang dapat, anak laki-lakinya dari istri pertama dan anak perempuannya dari istri yang kedua. Bagiannya berapa? Kembali ke surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan
kepada kalian dalam hal anak-anakmu. Lidzakar untuk satu anak laki-laki mislu hadzil unsayain, bagiannya sama dengan dua anak perempuan. Jadi itu harta yang ditinggalkan oleh laki-laki tadi, oleh si bapak itu, dibagi habis untuk dua anaknya, dengan ketentuan anak dapat dua bagian, anak laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Misalnya rumah, ditaksir saja nih, kalau misalnya ya cuma rumah yang ditinggalkan, rumah itu nilainya berapa, misalnya 600 juta, berarti anak laki-lakinya dapat 400 juta, anak perempuannya dapat 200 juta. Jadi kalau rumah itu mau dimiliki oleh anak perempuan, ya bisa diatur saja, dikasih sama saudaranya, ini kasih ke 400 juta di rumah untuk saya. Permasalahannya ini kan, mohon maaf, bukan berarti ini tidak tahu agama. Jadi kebetulan saya dengar begitu. Di waktu itu saya ngomong sama cucunya yang perempuan. Ya saya tidak ngomong, saya cuma dengar ibunya ngomong, "Nak, itu kan kamu kan sudah punya rumah. Ya. Kok rumahnya dikasihkan ke saudara laki-laki sama-sama cucunya." Lah cuma jangan, kalau dipati silakan, tapi kalau dipunya jangan, balik jangan. Lah untuk memberitahukannya itu yang agak repot ini Pak Ustaz. Ya. Jadi idealnya memberitahu itu satu, keluarga dekatnya ditemani dengan tokoh agama lah. Ya, keluarga yang masih disegani. Ya, kalau misalnya masih ada keluarganya yang tua lah, masih disegani, ditemani dengan tokoh agama. Disampaikan pada mereka ketentuan agama yang berkaitan dengan warisan. Ya, karena warisan itu kan ketika bisa nanti dibaca di surah Nisa. Itu di ujungnya setelah selesai bahas warisan, itu Allah sebutkan, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu kalau melanggar batas-batasan Allah. Ya, cuma sekarang ini kan masalah warisan ini kadang disepelekan. Nah, Nabi sudah sampaikan, ikatan Islam itu akan lepas satu-satu, dan yang paling pertama lepas itu masalah warisan, yang paling terakhir salat. Jadi mulai warisan yang ditinggalkan, nanti paling terakhir itu salat yang ditinggalkan. Setelah itu lepaslah semua ikatan agama tersebut, disampaikan dengan baik. Lain kasusnya kalau misalnya itu harta dikasih waktu hidup, bukan sebagai warisan. Kalau masih hidup, si kakek bisa saja memberi harta kepada cucunya, bukan sebagai warisan. Ya, hibah ya. Ini aku kasih gini. Nah. Tapi kalau dikatakan kalau meninggalkan nanti ini, ya berarti bukan hibah itu namanya. Hibah itu ya pindah langsung ke pemilikannya. Ya. Itu pun tetap harus memperhatikan keadilan, jangan sampai semua hartanya dikasih ke cucu, nah ada anaknya tidak dapat apa-apa ketika dia masih hidup. Nah, saya sebutkan tadi kalau hibah pemberian itu masih hidup, langsung pindah ke pemilikannya. Kalau wasiat ditentukan waktu hidup tapi pindah setelah meninggal. Nah, misalnya mau maaf karena masalah mati ini, biar misalnya contohnya, saya sebelum meninggal saya tulis pesan, kalau saya meninggal mobilmu Pak deh, karena mobil yang ada itu mobil saya mau kasih sama teman saya, itu wasiat namanya. Jadi selama saya masih hidup masih mobil saya, nanti setelah meninggal itu mobil pindah ke pemilikannya kepada teman ya, yang saya tentukan. Itu tidak boleh sama ahli waris kalau wasiat. Nah harta lain yang tersisa itulah yang jadi warisan. Saya kira itu Pak. Allahu a'lam. Nah, kalau tadi kayaknya masuk ke wasiat di situ, karena kan ya, tidak bisa awal. Ya. Kakeknya kan kasih cucu, nanti rumah ini tak kasih ke kamu. Dihabiskan semua tidak boleh. Wasiat tadi itu maksimal sepertiga. As-sulusu katsir. Sepertiga itu pun sudah sangat maksimal, sudah sangat banyak. Jadi tidak boleh melewati sampai sepertiga kalau wasiat. Ini kalau dihabiskan semua kan tidak bisa. Mungkin itu ya untuk malam ini. Mudah-mudahan masih ada yang terakhir ya. Azan. Seperti yang disebutkan seperti apa? Hah? Azannya langsung ke seperti
Azan itu ada 3 versinya. Ya, jadi 3 versi itu sebetulnya azan. Ya, ada yang misalnya yang biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada yang 4 kali, ada yang 8 kali. Ada yang syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah kan cuma 2 kali 2 kali. Ya, ada yang 4 kali 4 kali jadi 8 kali. Ya, jadi tiga versi azan. Ya, dan semua ada dasar riwayatnya. Ya, kemudian muazzinnya Rasul dulu yang paling terkenal 2, Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, apa boleh di lagu-lagu itu boleh. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Jadi cuma sekarang ini kan model azan di seluruhnya biasanya 1 persis saja kan. Ya, jangan juga begitu baca hadis ternyata bisa begini, semua model begini deh. Ya harus disampaikan dulu, disosialisasikan. Jangan cuma mau saja tampil beda, wah kita ambil ini. Ya, biasanya orang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita mau yang diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah sudah. Itu memang ada versinya begitu. Jadi ada yang 13 ke 5, berapa ya 13 ke itu. Ada 17 dan 19. Beda-beda itu versinya. Saya kira itu. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mungkin seperti kasus tadi di mana seumpama hibah dan hartanya sepertiga maksimum. Apakah Wasiat. ada syarat untuk semua ada kakek ngomong ke anaknya, bapak ngomong ke anaknya, kamu nanti dapat rumah ini, yang lain sudah dapat bagian. Intinya rumah ini buat kamu. Itu apakah harus ada saksi atau karena bisa berpotensi konflik nanti saat ternyata kakeknya meninggal atau bapaknya meninggal sehingga Bapak kasih ke anak. ya bapaknya anaknya bilang gini, saya pernah diomongin bapak seperti ini, tapi tidak ada orang lain yang mendengar. Ya. Apakah sah? Kalau anak tidak boleh dapat wasiat. Hibah. Kalau hibah itu sudah pindah langsung waktu dia masih hidup. Tidak boleh nanti meninggal pindah. Itu namanya wasiat. Suratnya sudah harus Itu kalau misalnya maaf ada orang tua punya rumah, dia kasih anaknya ini rumah untuk kamu, bisa saja. Tapi sekali lagi tetap memperhatikan keadilan. Kok cuma 1 anak yang dikasih rumah, masih ada saudara-saudaranya yang tidak dikasih. Jadi tetap perhatikan itu aspek keadilan. Jangan sampai hati anak itu kemudian menjadi sakit. Jadi tapi kalau wasiat ditentukan hidup tapi pindahnya setelah meninggal, dengan catatan tidak boleh wasiat itu diberikan kepada yang sudah punya hak waris, dan anak kan punya hak waris. Tidak bisa seperti itu. Jelas ya? Jadi ahli waris nggak boleh dapat hibah Ustaz. Hibah bisa. Yang nggak boleh Wasiat nggak bisa. Ada orang tua dia bagi-bagi hartanya ke anak-anaknya, silakan, itu dia masih hidup. Itu jangan mengatakan kalau saya meninggal nanti ini, itu jadi wasiat nanti. Kalau meninggal baru pindah ke langsung pindah. Meskipun ahli waris. Iya. Kan sering orang tua kasih harta ke anak, tidak ada masalah. Suami sering kasih harta ke istri. Istri itu ahli waris kita. Suami sudah kasih harta, tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau misalnya kita katakan kalau saya meninggal nanti itu hartaku saya untuk istriku, tidak bisa itu. Yang namanya warisan itu otomatis, biar tidak ada pengumuman dari orang yang meninggal itu. Kan filosofinya begini, harta itu miliknya Allah. Harta itu miliknya Allah, dititiplah kepada manusia. Ketika orang yang dititipi harta itu meninggal, maka harta titipan Allah itu kembali kepada Allah. Allah yang bagi-bagi. Dan sudah ditentukan siapa-siapa yang dapat harta itu. Jadi biar kita tidak tentukan ini untuk sini. Nah, ada masalah. Kalau mau memudahkan, misalnya merasa sudah ada dekat tanda kematian saya, dan ini hartaku, ini hartaku. Ya, kalian kan nanti jadi ahli waris ini bagian muslim, silahkan, bisa saja untuk memudahkan nanti, tapi jangan melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kalau
yang maksimal sepertiga tadi yang Wasiat. wasiat sudah tidak bisa dihabiskan riba. Ya, tetap perhatikan aspek keadilan. Kalau ada orang tua langsung mau bagi semua hartanya, dia masih hidup. Nah, saya kasih bagaimana hartaku ini semua, anakku. Berapa orang? 5. Kasih masing-masing dikasih. Habis hartanya sudah tidak ada masalah. Ya. Nah, yang penting memperhatikan aspek keadilan. Jangan satu anak saja yang dikasih, yang lain tidak dikasih. Dibagi rata Pak Ustaz, anaknya 5 ini. Waktu masih hidup, Ya, dibagi rata Pak. masih hidup. Ya, nggak ada 1/2 untuk laki-laki. Bisa yang per itu warisan. Warisan. Tapi tidak boleh misalnya orang tua, kalau saya meninggal nanti kalian dapat harta bagi rata saja semua ya. Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau mau dibagi langsung hidup ini misalnya saya anak saya 6. Nah, misalnya contoh saja Pak ya, contoh, mohon maaf ini untuk memudahkan. Anak saya 6. Katakanlah saya punya uang 600 juta ini. Contoh saja ya. Kalau sudah saya kasih masing-masing 100 juta, saya masih hidup, sudah selesai. Bukan lagi uang saya itu, hanya anak saya sudah saya kasih itu masing 100 juta. Tapi kalau saya meninggal, saya tinggalkan uang 600 juta, misalnya, contoh saja. Oh, tidak bisa itu anak 100. Dikembalikan kepada hukum warisan. Anak saya 5 laki-laki, 1 perempuan. Berarti dikali 2 ini yang 5. 2 kali 5 10 sama 1. Berarti 11. Jadi yang laki-laki itu 5, 2/11, 2/11, 2/11, 2/11. Anak saya perempuan 1/11. Itu bagiannya. Adapun nanti kalau sudah dapat bagian yang laki-laki, sekali ku kasih deh sebagian saudaraku yang perempuan, bisa. Dia memberikan sendiri. Bagiannya dia kasih kepada anak itu boleh. Orang tua yang meninggal dua itu punya sawah, dijual 100 juta misalnya. Dijual setelah meninggal. Ya. Kemudian dibagi rata itu 100 juta 5 orang. Yang laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang lagi. Kalau laki-laki semua rata bagiannya sudah. Kalau laki-laki semua udah langsung rata. Berarti tidak ada yang ada seperti itu. Nah, kalau laki-laki semua dia langsung rata. Per itu kalau ada anak perempuan. Yang ada juga kalau misalnya laki-laki meninggal, ada istrinya, ada juga anaknya. Ada perpernya itu kalau ada anaknya, ada istrinya. Istri dulu dapat bagiannya berapa? Karena yang meninggal itu ada anak, istri dapat 1/8. 1/8 dulu dikasih istri. Istri dari orang meninggal dapat 1/8. Sisanya 7/8 dibagi rata ke semua anak laki-laki. Jadi gitu Pak. Istri dulu dikasih nih 1/8 ini bagiannya istri. 1/8. Karena ada anak. Kalau laki-laki yang meninggal tidak punya anak, istri itu dapat 1/4. Sisanya kalau misalnya ada orang tuanya dari orang yang meninggal. Ya, karena mohon maaf, ada kejadian ini. Ada laki-laki sudah tua tidak menikah. Selama ini dia tinggal dengan orang tuanya. Setelah tua menikah. Baru beberapa 1 bulan itu meninggal itu laki-laki. Hartanya dia ambil semua sama istrinya. Kan sudah jadi istri. Padahal orang tuanya masih ada. Orang tua dapat 1/6 kalau orang tua. 1/6. Ada semua di Al-Quran, di surah An-Nisa itu dirinci. Ya, cuma kita ini kan jarang memperhatikan hal yang seperti itu. Saya kira itu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau banyak yang bertanya warisan itu artinya berarti kita masih punya harta lah, alhamdulillah. Masih ada yang bisa dibagi-bagi. Demikian. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.